Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Christina Ernawati, calon guru penggerak Angkatan 3 SD Negeri Teresan, Kabupaten Sleman, menyampaikan modul 3.1.A.7 demonstrasi kontekstual jurnal monolog. Bagaimana saya akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di sekolah dan lingkungan saya? Ilmu yang saya dapatkan dalam modul ini akan saya bagikan kepada rekan-rekan guru atau teman sejawat di SD Negeri Teresan dengan cara memanfaatkan waktu-waktu luang untuk berdiskusi dalam sebuah kelompok yang sudah kami buat, yaitu kelompok kecil antar guru kelas paralel, untuk bertukar ilmu, berdiskusi bersama, membuat sebuah materi pembelajaran yang lebih kreatif, inovatif, dan menarik. Saya juga akan mencoba untuk berbagi kepada semua teman sejawat tentang pengalaman yang sudah saya dapatkan ketika belajar cara pengambilan keputusan dengan 3 prinsip, 4 paradigma, dan diuji dengan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah: sebagai makhluk sosial dan pemimpin pembelajaran dalam pengambilan suatu keputusan, tidak akan luput dari dilema etika dan rujukan moral. Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral. Untuk mengetahuinya, kita melakukan langkah awal untuk mengidentifikasi masalah agar bisa diketahui bahwa kasus yang dihadapi adalah dilema etika atau rujukan moral. Apabila masuk dalam kategori kasus dilema etika, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Kita harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Mulai kapan saya akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Setelah saya mempelajari modul ini, saya akan berusaha semaksimal mungkin memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan sekolah dengan memperhatikan 9 langkah-langkah yang ada dalam modul ini. Saya akan mencoba memperhatikan dan mempraktikkan dengan kondisi kehidupan sehari-hari yang saya jalani, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sebagai seorang pendidik, sangat merasa terbantu dengan penjelasan materi dari modul 3.1. Karena dalam kehidupan sehari-hari sering menemukan dilema tapi belum bisa mengambil sebuah keputusan dengan baik, terutama saat menemukan masalah belajar pada siswa. Melalui semua materi yang telah dipelajari dari modul ini, sudah seharusnya bisa mengambil sebuah keputusan yang bersifat positif, yang membuat orang-orang di lingkungan saya merasa nyaman dan tenang. Siapa yang akan menjadi pendamping saya dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Yang akan mendampingi saya dalam menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, serta anggota praktisi yang ada di lingkungan sekolah saya. Dalam hal mengukur efektivitas pengambilan keputusan, dapat dilihat dari refleksi setelah saya melakukan pengambilan keputusan, sehingga saya bisa merasa bahwa keputusan yang saya ambil tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak berpihak sebelah. Karena pengambilan keputusan yang tepat adalah mencari solusi terbaik untuk mendapatkan keputusan yang benar dan bijak. Dalam mengkritisi suatu pengambilan keputusan atau membuat suatu keputusan yang kreatif, inovatif, dan efisien sebagai seorang pemimpin pembelajaran, maka sangat penting untuk mempraktikkan aspek-aspek apa saja yang perlu dilakukan atau diperhatikan sebelum dan sesudah pengambilan suatu keputusan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.